kota yang layak. Kemakmurannya masih berbeda-beda. Ketimpangan sosial bukanlah hal baru di Indonesia. Di tengah-tengah gemerlapnya kota-kota besar, masih banyak wilayah yang tertinggal, terpinggirkan dari kemajuan yang kita nikmati. Dalam video ini, saya akan menggali lebih dalam peran politik dalam merespons tantangan besar ini. Bagaimana kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan peran para pemimpin politik dapat membantu mengurangi ketimpangan yang ada. Dan yang tak kalah penting, bagaimana kita sebagai masyarakat bisa terlibat aktif dalam perubahan ini. Yuk kita telusuri bersama langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan merata bagi kita semua. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan lebih dari setengah dari angka di tahun 1999. Namun, laporan World Bank pada tahun 2015 memberikan peringatan sejak tahun 2000, ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang ada lebih dinikmati oleh 20% penduduk terkaya daripada masyarakat umum lainnya. Namun, kebijakan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di bawah Presiden Joko Widodo tampaknya memberikan hasil. Hampir di semua negara karena ekonomi global sedang turun semuanya, ada COVID 2 tahun 3 tahun yang lalu itu juga mempengaruhi semua negara sekarang ini berada pada kesulitan yang sama. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia memicu tingginya ketimpangan antar penduduk. Hal ini tercermin dalam indeks Gini, yakni indeks untuk mengukur ketimpangan dalam sebuah negara dari 0 atau kesetaraan sempurna sampai 100 atau ketidaksetaraan sempurna. Data dari Bank Dunia mengungkapkan indeks Gini Indonesia meningkat dari 30,0 pada dekade 1990-an menjadi 39,0 pada tahun 2017. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ketimpangan di Indonesia mulai meningkat pada awal 1990-an. Krisis moneter 1998 sempat menurunkan ketimpangan di Indonesia karena krisis tersebut berdampak signifikan terhadap kalangan orang kaya pada saat itu. Namun, kesenjangan antara si kaya dan si miskin kembali meningkat cepat pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Indeks Gini naik dari 31,0 pada masa kepresidenan Megawati tahun 2001 menjadi 41,0 pada tahun 2014 di bawah pemerintahan SBY. Hasil laporan dari Bank Dunia pada tahun 2015 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh 20% kelompok terkaya. Kelompok ini diidentifikasi sebagai kelas konsumen. Mereka adalah orang-orang yang berpendapatan bersih per tahun di atas $3,600 atau dirupiahkan menjadi 52,6 juta dan pengeluaran perharinya sekitar $10 hingga $100 untuk makanan, transportasi, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Ini setidaknya 70 juta orang di Indonesia termasuk dalam golongan kelas konsumen. Kelompok ini diproyeksikan akan mencapai 135 juta orang pada tahun 2030 atau setengah dari total penduduk Indonesia. Sejak tahun 2000, kelas konsumen Indonesia sudah muncul dan terus berkembang kuat berkat pertumbuhan ekonomi selama 2 dekade terakhir. Pendapatan mereka meningkat dikarenakan 2 hal, yaitu karena kualifikasi pendidikan mereka tinggi dan permintaan pasar terhadap pekerja profesional terampil meningkat. Kelompok kelas konsumen ini berperan cukup penting bagi Indonesia, yaitu meningkatkan pajak negara dan menuntut pelayanan publik yang lebih baik dan transparansi serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun,
di sisi lain, mereka yang berpendidikan rendah semakin sulit mengakses lapangan kerja. Mereka terjebak dalam pekerjaan dengan gaji rendah. Banyak dari mereka adalah petani dan nelayan di daerah pedesaan dan mereka yang bekerja di sektor informal. Karena kenaikan upah mereka lebih lambat dibandingkan dengan gaji pekerja terampil, ketimpangan ekonomi di Indonesia melebar. Tingginya ketimpangan ekonomi mengakibatkan kelompok berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan, dan juga pendidikan. Dan hal ini bisa berdampak buruk bagi masyarakat dan memperlambat proses pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Ada 4 kategori pembangunan manusia, yaitu yang pertama sangat tinggi atau IPM lebih dari 80, yang kedua tinggi antara 70 dan juga 80, yang ketiga sedang antara 60 dan 70, dan yang keempat rendah di bawah 60. Berdasarkan data IPM dari lembaga PBB, Indonesia termasuk dalam kategori pembangunan manusia sedang. Namun, tingginya kesenjangan antara kaya dan yang kurang mampu tampaknya telah memperlambat pembangunan manusia di Indonesia. Mengatasi ketimpangan tetap merupakan tantangan bagi Indonesia. Saat ini juga perlu menaruh perhatian pada pemerintah daerah. Mereka sekarang berperan sangat penting, terutama dalam memastikan dana dan program yang turun di daerah dapat ditangani secara optimal, sehingga mereka bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan menciptakan lapangan pekerjaan di desa.